Ini aku langsung mulai aja share screen. Udah kelihatan belum? Udah, Oke. Tanpa mulai lama-lama lagi, aku langsung mulai aja. Jadi untuk AKM 2 kali ini kan kita ada beberapa topik bahasannya. Kemarin kan juga kayaknya semua kelas diajar sama Bu Asi, doskonya. Jadi udah dapat beberapa kisi-kisi topik apa aja yang akan dibahas. Yaitu ada akuntansi PPH, ada akuntansi pensiun syariah, akuntansi sewa, analisis kesalahan dan perubahan kebijakan. Kemudian ada laporan arus kas, kemudian penyajian dan pengungkapan, terus ada juga terkait IFRS S2. Nah, di pentiran kali ini, karena keterbatasan waktu juga, mungkin aku nggak akan bahas materi lengkap secara mendalam, bahas soal tahun kemarin, nanti aku sisipkan juga materi terkait pembahasan topik tersebut. Kebetulan aku udah coba ngerjain beberapa soal. Nanti kalau ada teman-teman yang punya pendapat yang berbeda atau mungkin ada yang mau pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung on mic aja ya, biar kita saling diskusi aja. Oke, yang pertama akuntansi PPH. Untuk akuntansi PPH ini lebih ke kayak Akper ya, mirip-mirip Akper, cuman versi mininya. Jadi nggak semendalam Akper. Jadi untuk topik bahasanya itu terkait rekonsiliasi, terus pajak tangguhan. Dan dari ibunya juga udah dikasih tahu kalau untuk karena PPH ya, jadi pakai undang-undang yang ada di Indonesia, bukan yang sesuai ada di KIESO. Jadi ya mirip-mirip Akpor sama PPH lanjutan lah ya, terkait rekonsiliasi, kemudian pajak tangguhan. Untuk rekonsiliasi sendiri kan kita udah tahu ya ada dua, rekonsiliasi positif sama negatif. Positif itu kan kalau dia rekonsiliasinya menambah eh, laba fiskal, jadi misalnya bebannya dihapus atau penghasilannya ditambah dari komersial ke fiskal. Sedangkan kalau untuk negatif berarti mengurangi laba fiskal, bebannya ditambah atau penghasilannya yang dihapus. Nah, itu kan ada kriteria-kriterianya tuh ya. Kalau beban itu kan di pasal 6 UPPH yang boleh dibebankan, pasal 9 yang nggak boleh. Dan kalau penghasilan kan yang sesuai pasal 4 ayat 1, 4 ayat 2 sama 4 ayat 3, final sama BOP itu nggak boleh dianggap sebagai penghasilan untuk fiskal. Nah, perbedaan dari peraturan apa komersial ini akuntansi dan juga fiskal undang-undang perpajakan itu nanti akan menghasilkan laba yang berbeda. Nah, perbedaan laba ini yang menghasilkan yang namanya pajak tangguhan karena pajak yang dibayar di fiskal bisa berbeda dengan perhitungan di akuntansi. Ini lebih jelasnya kita contoh soal aja di sini PT Sinal Singtenan ini dia ada laporan laba rugi di sini. Nah, ada beberapa informasi yang dikasih tahu yang soalnya ini kan disuruh ini ya menghitung PPh terutang, menghitung PPh terutang atau liabilitas pajak ini, kemudian nilai beban. Nah, PPh terutang ini apa? PPh terutang itu berarti PPh yang dihitung sesuai dengan peraturan pajak. Sedangkan kalau beban pajak itu berarti nilai pajak yang dihitung menggunakan peraturan akuntansi atau komersial. Dan besarnya pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini berarti selisih dari PPh terutang sama beban pajaknya. Nah, untuk nyari PPh terutang kan, seperti yang aku bilang tadi, kita perlu rekonsiliasi dulu. Nah, ini kan udah dikasih tahu nih ada beberapa data. Yang pertama itu
dalam nilai pembelian itu termasuk PPN 11% dan WP ini merupakan PKP. Nah, karena dia PKP sesuai pasal 9 UU PPH itu dia nggak boleh membebanin pajak masukannya karena itu nanti bisa dikreditkan di PPN. Jadi dia nggak boleh dimasukin ke pembebanan untuk PPH badannya. Jadi untuk pembeliannya ini yang 88,800 juta miliar, 88 miliar 800 juta ini, itu harus dikoreksi sebesar 11%-nya dari sini. Caranya gimana? Kan kalau untuk menghitung PPN kan 11%, dan total ini berarti 11% ditambah 100 DPP-nya. Ya udah berarti 88 miliar tadi kita kali sama 11, kita kali sama 11%, kali 11 terus dibagi 111. Itu nanti kita dapat nilai PPN-nya, nilai pajak masukannya. Nah, berarti senilai 8 miliar 800 juta. Ini dikoreksi positif. Kenapa? Oh ya, aku jelasin juga untuk rekonsiliasi ini ada beda tetap sama beda waktu. Beda tetap itu berarti untuk peraturan pajak sama peraturan akuntansi itu sama sekali nggak akan ketemu titik akhirnya. Jadi emang berbeda aja. Contohnya kayak yang di pajak disebut penghasilan final, itu nggak bisa dianggap penghasilan untuk PPh terutang. Nah, untuk di akuntansi ya semua penghasilan dianggap penghasilan gitu. Atau beda waktu ini hanya beda cara pengakuannya aja. Misalnya ada yang penyusutannya lebih cepat atau lebih lambat, tergantung waktu pengakuannya aja. Nah, beda waktu inilah yang nanti mengakibatkan yang namanya pajak tangguhan. Karena ada perbedaan waktu untuk pengakuan pajak terutangnya. Nah, pembelian ini uh, kenapa masuk PPh final? Sorry, kenapa masuk koreksi positif? Karena pembelian itu termasuk dalam COGS. Nah, COGS itu beban. COGS itu sama dengan beban. Dan sifatnya berkebalikan dengan laba, net income. Jadi, karena dia berkebalikan, ketika COGS-nya kita hapus, ini kan dari 88 miliar 800 juta, kita mau keluarin 8 miliar 800 jutanya. Berarti kita hapus dong. Karena bebannya kita hapus, kita koreksi, berarti nanti akan menambah net income. Kan beban COGS-nya turun, berarti kan sifatnya berkebalikan, berarti net income-nya naik kan. Ya udah, berarti dia termasuk koreksi positif. Karena dia sifatnya berkebalikan dengan net income atau gross profit lah. Makanya di pembelian itu, karena dia komponen COGS, dia termasuk koreksi positif kalau dia dihapus, dikurangi. Kemudian ada di keterangan soal juga penghasilan sewa. Nah, penghasilan sewa ini di sini dilihat sewanya itu adalah sewa gudang. Nah, seperti yang di peraturan undang-undang untuk penghasilan sewa tanah dan bangunan itu termasuk dalam penghasilan final. Karena penghasilan final itu sifatnya sudah dibayar dan tidak akan lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan, maka itu juga harus dikoreksi dan termasuk ke dalam koreksi negatif. Kenapa koreksi negatif? Karena ya penghasilannya dihapus, berarti nanti net income-nya berkurang kan. Makanya dikoreksi negatif. Jadi besarnya koreksi beda tetap itu sebesar 8,3 miliar. Kemudian ada keterangan terkait beban umum dan administrasi. Yang pertama itu pencadangan piutang tak tertagih 200 juta dan penyusutan yang menurut komersial 400 dan menurut perpajakan 700. Nah, untuk pajak itu dia nggak mengenal yang namanya allowance atau pencadangan. Jadi segala jenis pencadangan itu harus dilakukan koreksi. Karena ini beban berarti koreksi positif. Pajak itu nggak mengenal allowance, dia hanya mengenal kayak apa ya? Biaya itu harus aktual, harus kalau bisa dibilang basis kas lah aktual, nggak boleh ada yang namanya pencadangan. Pencadangan itu kan kita mengasumsikan kan kalau misalnya dia akan tidak tertagih. Nah, dalam perpajakan Indonesia itu nggak boleh ada pencadangan kecuali ada beberapa usaha tertentu ya kayak bank gitu. Cuman karena ini dia umum perusahaan perdagangan, jadi pencadangan piutang tak tertagih ini nggak boleh. Jadi 200 juta ini harus dikoreksi. Koreksinya apa? Karena beban berarti koreksi positif AFDA ya, beban allowance for full accounts 200 juta. Kemudian penyusutan di komersial
sebutin 400 juta secara perhitungan. Nah, di perpajakan itu 700 juta, berarti dipajak lebih besar. Pembebanan di pajaknya lebih besar, makanya dia harusnya karena pembebanan penyusutannya lebih besar, berarti mengurangi net income kan? Karena mengurangi net income, maka harus dilakukan koreksi negatif. Sebesar apa? Selisihnya aja 300 juta. Jadi dari beda waktu ini, eh, nanti selisihnya itu dapatlah koreksi beda waktunya minus 100 juta. Kemudian diperoleh dari laba neto komersial setelah disesuaikan dengan beda tetap dan beda waktunya, dapatlah laba fiskalnya 11 miliar 200 juta. Dari yang awalnya cuma 3 miliar berdasarkan laba komersial. Kemudian seperti biasa kayak susunan PPh terutang, dikurangi dulu sama kompensasi kerugian, karena di datanya nggak ada, berarti 0. Dapatlah penghasilan kena pajak, 11 miliar 200 juta juga. Kemudian dikalikan tarif, kita lihat dulu apa namanya peredaran usahanya. Di sini peredaran usahanya kan udah 140 M. Nah, di peraturan Indonesia kan kalau udah lebih dari 50 M berarti dia langsung pakai tarif tunggal aja 22%. Kecuali kalau dia di bawah 50 M itu berarti masih bisa pakai 31E. Tapi karena dia udah lewat dari 50 M, jadi kita pakai langsung tarif pasal 17, 22%. Dapatlah PPh terutangnya atau income tax payable-nya 2 miliar 464 juta. Nah, kemudian di B itu ditanya income tax expense-nya atau beban pajak ini itu berdasarkan laba komersial. Nah, biasanya umumnya itu laba komersial itu langsung aja kita kali 3M ini dikali sama tarif yang berlaku, tarif pajak yang berlaku. Tapi kita harus perhatikan dulu kalau ada beda tetap, maka beda tetapnya itu harus kita keluarkan karena beda tetap itu dia nggak akan kena pajak atau dia akan kena pajak tapi sifatnya berbeda gitu. Contohnya di sini kan, pembelian ini kena pajaknya PPN, sedangkan yang sewa gudang ini kena pajaknya PPh final. Jadi dia harus dikeluarkan atau ditambahkan ke dalam laba neto komersial. Jadi makanya tadi aku dari awal udah pisahin yang beda tetap sama beda waktu biar mempermudah aja. Jadi laba komersial ini kita sesuaikan dulu dengan beda tetapnya. Dapatlah laba komersial after beda tetap itu adalah 11,3. Nah, inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk income tax expense atau beban pajak ininya. Ini langsung aja dikali tarif 22%. Dapatlah 2,486. Ya, 22% dikali sama 11 miliar 300 juta. Kemudian, jadi itu ya, kalau untuk income tax payable atau PPh terutang, rekonsiliasi semua dari laba neto komersial ke laba fiskal. Kalau untuk income tax expense atau beban pajak ini, laba komersial disesuaikan dulu dengan beda tetapnya, baru dikali sama tarifnya. Nah, yang ketiga itu ditanya pajak tangguhan. Ini langsung aja sih sebenarnya kita bisa lihat selisihnya dari PPh terutang dan beban pajak ininya. Tapi untuk kita tahu dari secara konsep, untuk pajak tangguhan itu muncul karena adanya yang tadi aku bilang, beda waktu. Jadi kita lihat dulu beda waktunya dari mana. Ada dua kan tadi, ada dari AFDA dan penyusutan. Nah, kedua ini kita kalikan tarif yang berlaku. Untuk AFDA dapatnya 44 juta, ini jatuhnya jadi DTA atau Deferred Tax Asset. Dan untuk penyusutan itu 66 juta, ini jatuhnya jadi Deferred Tax Liability atau liabilitas pajak tangguhan. Sebenarnya bisa ditulis pisah juga, jadi kita punya DTA 44 juta dan DTL-nya 66 juta. Tapi dalam case udah dijelasin kalau bisa saling offset juga. Jadi untuk mempermudah aja, kita langsung saling offset aja, cari selisihnya yaitu dapatlah minus 22 juta atau dalam hal ini dia sifatnya liabilitas ya. Jadi eh, pajak yang kita bayarkan saat ini tuh lebih kecil daripada yang nanti akan kita bayarkan. Makanya disebut adanya liabilitas pajak tangguhan. Jadi 22 juta ini sifatnya ditangguhkan dulu pembayaran pajaknya. Oh ya kalau terlalu cepat bilang aja teman-teman. Next.
Untuk nomor itu nomor satu ABC-nya. Kemudian untuk nomor dua ini terkait dengan penjurnalan. Di sini kasih tahu kalau perusahaan itu udah membayar PPh 25 ya. Ada PPh 25 dibayar di muka selama 2023 itu sebesar 120 juta. Nah, penjurnalan yang pertama itu adalah pengakuan beban PPh dan PPh terutang. Seperti yang kita tahu, kalau beban itu dia kan saldo normalnya di debit ya, income tax expense. Tadi nilainya kita udah tahu 2486. Kemudian kita juga punya income tax payable, payable utang, utang PPh. Ini sifatnya saldo normalnya di kredit. Selisihnya yang tadi itu DTL, liabilitas pajak tangguhan, sebesar 22 juta. Jadi ini udah balance ya. Di debit 2486, di kredit 2486 juga. Itu untuk jurnal PPh terutang. Kemudian jurnal pelunasannya bagaimana? Yang kita lunasikan utangnya kita ya. Jadi utangnya kita pindah ke debit, income tax payable 2464. Kemudian kita punya prepaid pasal 25, 120 juta. Prepaid tax-nya pasal 25-nya 120. Kemudian sisanya ya kita lunasi pakai cash. Menggunakan billing ya. Jadi sisanya 2344 kredit cash. Sampai di sini gimana teman-teman? Apa ada yang mau bertanya? Kalau sewanya tidak final atau kalau sewanya tidak final tetap masuk permanen atau temporari ya. Oh, kalau sewanya tidak final, misalnya sewa harta ya selain tanah bangunan, ya itu dia nggak masuk koreksi dong. Itu dia tetap dianggap sebagai penghasilan. Misalnya si PT Singtenan ini dia menyewakan truknya, ya nggak masuk koreksi. Anggap aja itu penghasilan biasa. Jadi nggak perlu dikoreksi. Beda waktu itu sebenarnya karena perbedaan pengakuannya aja, bukan karena nggak diakui di pajak gitu, tapi pengakuannya aja. Afda ini kan sebenarnya dalam akuntansi udah diakui lebih dulu jadi pencadangan. Nah, di pajak itu kan waktu benar-benar terjadi aja baru diakuin. Jadi kalau penghasilannya bukan yang tanah bangunan, penghasilannya sewa bukan tanah bangunan, nggak perlu dikoreksi, dia tetap masuk sebagai penghasilan. Kalau untuk pajak tangguhan, akuntansi PPh itu sih garis besarnya kita tahu rekonsiliasi ada sifatnya ada yang tetap sama waktu. Kalau untuk jenisnya ini ada yang positif dan negatif. Positif menambah laba fiskal, negatif mengurangi. Beda tetap itu karena emang di pajak sama sekali nggak diakui perbedaannya apa? Di pajak diakui atau di akuntansinya nggak diakui. Pokoknya nggak akan ada titik temu lah antara pajak sama akuntansi. Sedangkan beda waktu ini hanya karena masalah perbedaan pengakuan waktu pengakuannya aja. Sedangkan untuk beban pajak ini gampangnya kan kita biasanya hanya langsung kali laba komersial kali tarif ya. Tapi kalau ada beda tetapnya kita keluarkan dulu, baru dikali tarif pajak yang berlaku. Ini ada yang mau bertanya 13. Halo, pajak gini tuh Ya bukannya gimana? udah dikurangin eh, kredit ya? Beban pajak Gimana? gini. Beban pajak ini tuh bukannya udah dikurangin kredit. Beban yang udah dikurangin kredit, bukan eh, apa? Gelondongan. Dikurangin kredit. Iya, beban yang udah dikurangin kredit, bukan. Kalau yang aku tahu sih beban pajak ini tuh adalah kalau dikurangin kredit berarti itu kan beban itu utang pajak yang tersisa dari punya kita kan, yang harusnya kita lunasin. Ntar, coba kita buka materinya ya.
Kalau beban maksudnya beban pajak ini beda sama PPh terutang gitu ya? Atau gimana? Konfirmasi aja untuk beban pajak kini tuh yang ditulis emang sudah dikurangin kredit atau eh, apa PP yang berutang aja gitu. Kalau itu aku juga belum cek sih. Kan ngaruh juga jawab yang D. Iya, iya. Kayaknya iya sih, tapi tunggu ya, aku coba nanti aku konfirmasi, aku coba lihat-lihat dulu, aku hold dulu ya ini untuk beban pajak ini ya, terkait Oke, itunya, aku belum lihat juga. Kayaknya harus beban pajak ini tuh harus dikurangi sama kreditnya juga, tapi untuk kepastiannya nanti coba aku cek dulu ya, biar nggak lama-lama. Ada pertanyaan lain? oke, thank you. Sorry ya. Oke, kalau nggak ada, aku coba lanjut dulu ya. Ini yang syariah aku next dulu. Kita lanjut ke sewa itu. Nah, untuk sewa ini, untuk sewa ini kan karena sewa berarti nanti kita biasanya sih lihat dari dua sisi. Itu dari sisinya si lesi atau penyewa dan nanti dari sisi lesor atau pesewa tadi yang memberikan sewa. Nah, untuk sewa ini kita harus kalau dari sisi lesi ada dua jenis sewa ya, ada yang operating lease sama finance lease. Nah, operating lease itu untuk penentuannya itu dari sisi lesi sama lesor itu berbeda ya. Untuk dari sisi lesi dia penentuan operating atau finance-nya itu cuma dua, dia kurang dari 1 tahun atau kurang dari $5.000. Kalau misalnya terpenuhi salah satu itu berarti dia masuknya operating. Nah, kalau untuk sisi lesor dia itu ada 5 tes gitu, yaitu ada uji title transfer atau pemindahan pengalihan kepemilik hak guna gitu kepemilikan. Yang kedua itu ada BPO, bargain purchase option, atau ada opsi untuk dia beli murah. Kemudian uji masa sewa dia harus masa sewanya itu kalau mau finance lease lebih dari 75%. Untuk uji nilai kini lease payments-nya itu harus lebih dari 90% daripada nilai kini nilai wajarnya si aset. Kemudian ada alternative use. Apakah sewanya itu barang yang dipakai itu di akhir masa sewa masih bisa digunakan oleh lessor atau nggak bisa lagi. Nah, di soalnya ini kita kan dikasih tahu kalau si PT Mekanika ini dia menyewakan alatnya ke PT Nyam-Nyam. Jadi PT Nyam-Nyam ini sebagai lesi, PT Mekanikanya sebagai lessor.
masa sewanya 3 tahun. Oh ya, salah satu syarat dia finance lease juga ini ya, itu syarat wajib, yaitu kontrak sewanya tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable. Jadi ini wajib untuk salah satu syarat termasuk ke dalam finance lease. Kemudian syarat yang ketiga yaitu peralatan beralih kembali ke lessor, jadi nggak ada title transfernya. Kemudian setelah masa sewa berakhir, PT Mekanika dapat menyewakan peralatan kepada pihak lain. Dalam hal ini berarti nggak ada alternatif use-nya nggak terpenuhi. Kemudian nilai wajarnya 200 juta dan biaya perolehannya 190, dan usia manfaatnya peralatan 5 tahun dengan nilai sisa yang dijamin 20 juta. Untuk tingkat imbal hasil 6%. 6% ini karena imbal hasilnya lessor PT Mekanika, jadi disebut dengan imbal hasil yang implisit. Sedangkan imbal hasil yang dari si PT Nyam-Nyam itu disebut dengan imbal hasil atau bunga inkremental 8%. Dan untuk pembayaran sewanya itu sama dengan jatuh temponya, itu setiap 1 Januari. Ini penting juga untuk menentukan present value yang kita pakai ya. Present value-nya ordinary atau yang annuity due. Karena ini dia sama dengan tanggal jatuh tempo, jadi langsung di awal sewa langsung kita bayar periodiknya, berarti itu sifatnya nanti annuity due. Nah, di soalnya itu ditanyakan, hitung pembayaran sewa yang akan diterima oleh PT Mekanika. Untuk perhitungan pembayaran sewa itu selalu dilakukan oleh lessor ya. Jadi lessor yang nentuin berapa payment atau cicilan, bisa bilang cicilan lah sebenarnya. Pembayaran, bukan cicilan sih, pembayaran sewa periodik atau tahunan yang akan dilakukan oleh si lesi. Jadi lessor yang nentuin berapa nilainya. Nah, cara penentuannya itu gimana? Dari nilai wajar aset, kemudian nanti kita kurangi sama nilai sisanya. Tapi nilai sisanya ini harus kita present value-kan dulu. Karena nilai sisa itu sifatnya dia cuman 1 kali di akhir, nggak ada pembayaran periodik, maka itu masuk ke dalam present value yang biasa, yang single sum. Jadi kita lihat yang N3, I-nya karena di sini dikasih tahu kalau si PT-nya, ini untuk penentuan bunganya itu si lesi tahu atau enggak ya. Karena lesi tahu berarti dia pakai bunganya si lessor. Tapi kalau dia nggak tahu, berarti dia pakai bunga incrementalnya sendiri. Karena dia tahu, berarti kita pakai bunga yang 6%. Lihat yang present value, yaitu 0,8 sekian, dikali dengan nilai sisanya 20 juta, dapat 16 juta. Kemudian itu dikurangi, dapatlah 183 juta. Dan 183 juta ini dibagi dengan present value annuity due-nya. Selama 3 periode, karena 3 tahunnya, dengan bunga 6%. Kita lihat di tabel present value annuity due-nya, N3I6, 2,8 sekian. 183 dibagi dengan 2, sekian, dapatlah 64 juta sekian. Inilah yang menjadi payment yang akan dilakukan oleh lesi kepada lessor. Untuk perhitungan payment ini, dia nggak melihat nilainya itu digaranti atau enggak ya, nilai sisanya dijamin atau enggak. Karena lessor itu selalu dalam perhitungannya selalu memperhitungkan, itu list receivable ya, sorry. Untuk paymentnya ke perhitungannya kayak gini ya. Jadi nilai wajar aset dikurangi nilai present value dari nilai sisa, kemudian dibagi dengan present value annuity due-nya, dapatlah paymentnya. Kemudian hitung kewajiban sewa yang harus dicatat oleh PT Nyam-Nyam. Nah, untuk lease liability-nya atau kewajiban sewanya, itu caranya langsung aja sih, dari lessor udah ngasih tahu nih, nanti tiap tahun bayarnya sekian, 64 juta. Nah, nanti dari sisi lesi cara ngitungnya, lease liability-nya dikali dengan present value annuity due-nya. Jadi dibalik aja sih sebenarnya, 64 dikali dengan 2,8 tadi, dapatlah 183. Ini karena asumsinya nilai sisa yang dijamin itu sama dengan expected value-nya ya. Jadi kita nggak perlu memperhitungkan yang namanya
adanya pembayaran nilai sisa di akhir. Kalau misalnya dia nilai sisanya yang dijamin 20 juta, expected value-nya hanya 18 juta. Karena lebih kecil expected value-nya, berarti nanti ada 2 juta yang harus dibayar oleh lesi. Nah, 2 juta itu harus kita perhitungkan juga dalam lease liability-nya. Itu akan kita present value-kan pakai yang single sum. Itu akan menambah nilai lease liability. Karena ini soalnya nggak ada dikasih tahu berapa nilai yang dijaminkan dan berapa expected value-nya. Nggak dikasih tahu berapa expected value-nya. Jadi dianggap aja itu sama expected value dengan yang dijamin oleh si lesi. Jadi dia nggak masuk dalam perhitungan lease liability. Next, di yang ketiga itu ditanyain, buatlah semua jurnal yang diperlukan oleh PT Mekanika dari 2021 sampai 2023. Nah, untuk pembuatan jurnal ini, kita harus tahu dulu eh, apa namanya, si PT Mekanika atau lessor ini mengakui kegiatan sewa ini operating atau financing. Jadi kita harus melakukan ujinya dulu ya, uji sewanya. Yang tadi aku bilang ada 5 ya. Kalau untuk sisi lessor, yang pertama itu title transfer. Udah jelas ya di sini, di informasi nomor 3 itu peralatan kembali ke lessor. Jadi nggak ada title transfernya. Kemudian untuk bargain purchase optionnya juga nggak ada. Karena nggak ada title transfer ya, berarti BPO-nya si lesi nggak bisa beli murah. Kemudian masa sewanya ini kan tadi 3 tahun, sedangkan masa manfaat barangnya tadi, peralatannya tadi itu 5 tahun, jadi 3/5 ya cuma 60%, sedangkan sesuai IFRS atau di buku cash flow, itu minimal harus sama dengan atau lebih dari 75%, jadi nggak memenuhi ya untuk uji masa sewa. Kemudian uji nilai kininya, nah list payment-nya itu, kan tadi pembayarannya 183. Kemudian dari sisi lessor itu untuk list receivable-nya, karena ini dia sifatnya karena ini list receivable, maka dia harus si lessor ini memperhatikan kembali si adanya nilai sisa di akhir. Jadi dari payment-nya 183 ini ditambah dengan nilai sisanya. Dapatlah 200 juta. Berarti karena list receivable-nya 200 juta, karena sama dengan nilai wajar aset, berarti uji nilai kininya 100%. Karena 100% berarti lebih tinggi dari 90% ya. Berarti dia udah penuhin salah satu term aja, salah satu uji aja, itu berarti dia sudah masuk ke dalam finance list. Untuk alternative use nomor 5 udah juga nggak ini ya, nggak terpenuhi karena PT Mekanikanya masih bisa menggunakan peralatan ini untuk disewakan ke pihak lain. Jadi karena syarat nomor 4 terpenuhi, maka si lessor harus mencatat ini sebagai finance list. Karena finance list berarti dia harus menghapus peralatan tadi. Sorry, ini harusnya equipment ya. Dia harus menghapus barangnya, asetnya tadi, kemudian mengakui adanya revenue. Dan mencatat yang namanya list receivable atau piutang sewa. List receivable-nya tadi kita udah hitung 200 juta. Kemudian harga barangnya, yaitu biaya perolehannya 190 sebagai COGS. Dikredit, karena kita harus menghapus asetnya, maka dicatat juga inventornya 190 juta. Kemudian kita mencatat adanya sales revenue atau pendapatan sebesar 200 juta. Kemudian, nah untuk perhitungan pembayaran ini, karena dia dalam
sewa ini kita harus melakukan yang namanya, sekali lagi kita melakukan yang namanya ini, apa namanya, amortisasi. Kayak di utang gitu kan. Utang itu kan kita lakukan buat tabel amortisasi kan. Nah, di sewa pun begitu. Untuk finance lease kita akan melakukan amortisasi baik untuk lease receivable dari sisi lessor maupun nanti lease liability dari sisi lessee. Nah, karena berarti kita harus buat tabel kayak gini ya teman-teman. Dari tanggalnya berapa, cash yang diterima berapa, interest revenue-nya berapa, pengurangnya berapa, pengurang pokoknya, kemudian sisa list receivable-nya berapa. Di awal 1 Januari, berarti masih full kan 200 juta. Kemudian langsung bayar karena sesuai persyaratan tadi, dia langsung bayar di awal, di 1 Januarinya. Jadi langsung dapat cash receive 64 juta. Karena belum berjalan 1 tahun, berarti nggak ada bunganya kan. Berarti bunganya masih nol. Berarti pengurangnya utuh. Pokok yang pertama, pembayaran pertama ini langsung mengurangi pokok 64 juta. Jadi langsung aja di jurnal, berarti di 1 Januari langsung diterima cash pada list receivable 64 juta. Kemudian di akhir tahun, di 31 Desember, jangan lupa untuk mengakui yang namanya interest revenue. Pengakuan bunga akrual, pendapatan bunga akrual. Sebesar, kan tadi bunganya 6% ya. Jadi langsung aja 6% dikali dengan sisa list receivable-nya, yaitu 8 juta sekian. Jadi di akhir tahun, tiap akhir tahun mengakui pendapatan bunga, itu list receivable pada interest revenue sebesar 8 juta. Nanti di Januari tahun berikutnya, baru dilakukan pembayaran lagi. Cash pada list receivable 64 juta. Udah berulang aja sih sesuai tabelnya. Januari 64 juta. Kemudian di akhir tahun langsung mengakui lagi bunga untuk tahun berikutnya. Untuk bunga untuk 1 tahun ya, 4. Kayak tadi 6% dikali dengan sisa list receivable-nya. Nah, nanti di akhir masa sewa, karena barangnya ini masih ada nilai sisa ya, jadi nanti si lessee kan ngembaliin barangnya itu kepada si lessor. Dia, walaupun di sini aku tulis cash receive ya, tapi 20 juta ini bukan dalam bentuk cash, tapi itu sebenarnya nilai sisa barang yang dikembalikan oleh lessee kepada lessor. Itu juga harus diakui di tanggal 31 Desember, yaitu inventory pada list receivable. Jadi pencatatan jurnalnya itu nanti akan disesuaikan dengan tabel amortisasi yang kita buat. Itu dari sisi lessor. Selanjutnya dari sisi lessee, karena lessee ini kan dia itu ya, cuma 2 syaratnya, antara lebih dari 1 tahun atau lebih dari $5.000 untuk diakui sebagai finance lease. Ini udah jelas ya 3 tahun, jadi lebih dari 1 tahun. Jadi dia harus mencatat sebagai finance lease. Karena dia mencatat sebagai finance lease, jadi dia harus mengakui adanya namanya aset hak guna atau right of use asset dan mengkreditkan lease liability, yaitu utang sewanya. Tadi kan kita ada hitung lease liability-nya itu adalah 183 sekian ya. Nah, untuk lease liability sama right of use ini biasanya bukan umumnya juga sih, gampangnya sama. Cuman sebenarnya itu ada yang namanya initial direct cost, kemudian ada lease prepayment, ada juga insentif, ada juga executory cost. Nah, biaya-biaya tadi itu nanti akan menambah nilai right of use. Jadi kayak ada right of use itu, dia itu terdiri dari lease liability, ditambah lease prepayment, dikurang insentif, kemudian ditambah initial direct cost. Nah, jadi
rate of use asset ini bisa jadi berbeda sama list liability karena ada ini ya, list prepayment, ada insentif, dan initial direct cost. Karena di soal nggak ada disebutin ada biaya-biaya itu, maka langsung aja list di 1 Januari langsung mencatat rate of use pada list liability senilai 183. Kemudian, karena pembayarannya di 1 Januari juga, maka si lesi juga langsung mencatat list liability pada cash 64 juta. Nah, si lesi pun akan membuat amortisasi untuk list liability-nya dengan list liability saldo awal list liability-nya itu 183. Kemudian karena udah bayar 64 langsung di 1 Januari, maka sisanya itu 118. Nanti di Januari 2022, karena di 31 Desembernya itu dia akan mengakui interest expense sebesar berapa? 6% dari sisa nilai list liability. Maka nanti 31 Desember jangan lupa untuk melakukan penjurnalan bunga akrual, beban bunga akrual sebesar 6% dari sisa nilai list liability. Jadi interest expense pada list liability. Kemudian karena ini sifatnya tadi adalah finance lease, maka dia harus melakukan yang namanya depresiasi rate of use-nya. Depresiasinya ini langsung aja dibagi 3 ya. Karena masa sewanya 3 tahun. Langsung aja 183 ini dibagi 3. Yaitu dapatlah 61. Jadi dia selain di akhir tahun itu selain dia mengakui beban akrual, dia juga melakukan depresiasi rate of use. Di tahun berikutnya juga sama. Nanti di akhir 2023, saat dia kembalikan barangnya itu dia nggak perlu jurnal karena nilai barang, nilai sisa yang dijaminkan itu sama dengan yang diekspektasikan. Kalau ada perbedaan misalnya yang diekspektasikannya lebih kecil daripada yang dijaminkan, maka nanti dia akan menjurnal cash. Cash yang sebenarnya udah dia present value-kan waktu menghitung list liability. Tapi karena di soal kita asumsikan dia sama, nilai yang dijamin sama expected value, maka kita nggak perlu ada jurnal di akhir masa sewa. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman. Untuk sewa, garis besarnya itu sih dari lessor, kita harus paham 5 uji ini, karena ini penting untuk menentukan finance lease atau operating lease. Kemudian dalam penentuan payment-nya, jangan lupa lessor yang nentuin ya. Dari nilai wajarnya dikurangi sama nilai sisa, kemudian dibagi present value nilai sisa, kemudian dibagi dengan present value NWTJ-nya. Tapi bisa jadi juga ordinary ya. Ini nggak pakem NWTJ karena kebetulan di Solo udah dikasih tahu dia bayarnya langsung di 1 Januari. Kalau misalnya pembayaran sewanya di 31 Desember, maka nanti kita pakai yang present value annuity atau yang biasa aja, present value ordinary annuity. Kemudian untuk list liability-nya dari sisi si lesi, hitungnya itu dari pembayaran yang dia udah dapat yang ditetapkan oleh lessor dikali sama present value NWTJ-nya. Dan kalau misalnya ada nilai sisa yang dia jaminkan lebih besar daripada ekspektasi, maka itu dia harus melakukan ditambahin juga present value selisihnya dari nilai sisa yang dijaminkan dengan yang diekspektasikan. List liability. Kemudian dari sisi lesi, kita harus perhatikan tadi yang ada unguaranteed-nya, unguaranteed nilai sisa. Kemudian untuk uji finance list-nya itu cuma 2, apakah dia lebih dari 1 tahun atau lebih dari $5.000. Memenuhi salah satu aja udah termasuk finance list. Jadi sebenarnya lesi itu cenderung lebih sering jadi finance list. Kalau untuk lessor masih ada kemungkinan dia operating list. Jadi bisa aja beda ya. Di lesi kita nyatetnya finance list, di lessor kita nyatetnya operating list. Itu wajar untuk berbeda.
Izin masih nggak paham. Kalau nggak ada BPO, maksudnya nggak ada BPO buat do amortisasi itu gimana ya? Kalau misalnya dia ada BPO itu nanti masa sewa amortisasi ini ya. Kalau nggak ada BPO buat do maksudnya kalau ada BPO nanti nilainya langsung ditambahkan ke listnya. Jadi nanti untuk depresiasinya si right of use ini dia bukan 3 tahun lagi tapi nanti sampai 5 tahun. Kalau ada BPO ya, kalau ini nggak ada jadi sesuai dengan list termnya aja masa sewanya itu 3 tahun. Amortisasi ini buat 2 kali ya Kak. Lesor sama lesi. Kalau nggak ada BPO buat 2 amortisasi ya tabel amortisasinya buat 2 kali. Kalau untuk karena dia sifatnya dua-duanya adalah finance lease, jadi emang dibuat tabel amortisasinya berbeda. Untuk lessor sendiri punya tabel amortisasi, lesi pun punya tabel amortisasi sendiri. Karena bisa aja nanti ini kayak ini kan emang beda ya list receivable sama list liability-nya. Jadi emang dari sisi lessor dia punya perhitungan sendiri, lesi pun punya perhitungan sendiri. Yang samanya itu apa? Yang samanya itu adalah cash paid-nya ini. Cash paid atau cash receive-nya. Karena ini emang udah ditentuin dari salah satu pihak, yaitu pihak lessor. Jadi emang keduanya itu buat 2 tabel amortisasi masing. Satu tabel untuk si lessor, satu tabel untuk lesi. Oke. Baik, kalau nggak ada yang lain lagi, sewa Ri, nanya satu boleh, Ri? boleh. Yang tadi misalnya nilai sisa di akhir tadi kan utuh ya 20 juta ya. Ya, Nah, kita misalnya asumsinya ada 20 juta penurunan sama. tadi, 2 jutanya dimasukin ke perhitungan PV-nya. Oh, itu berarti kalau ini kan di sini dijaminnya 20 juta. Berarti kalau ada penambah apa namanya 2 juta berarti expected value-nya itu 18 juta. Jadi si nyam-nyam ini dia menjamin kalau saat dikembalikan barangnya itu 20 juta nilai sisanya. Tapi ternyata itu menurut si lessor itu oh itu nanti hanya akan 18 juta aja. Jadi si nyam-nyam ini dia harus melakukan pencadangan lebih kepada dia udah antisipasi nanti ada 2 juta yang harus dia bayarkan kan. Jadi Mm-mm. nanti dari list ini di list liability-nya itu bukan hanya present value AD-nya dari si pokok, tapi dia akan menambah present value selisihnya itu. Present value-nya yang sifatnya single sum. Karena nanti cuma bayar 1 kali di akhir kan. Jadi 2 juta itu nanti dikali sama yang 0,8 ini. Itu akan ditambahkan ke list liability. Oh, dihitung di situ terus nanti di akhir ada jurnal sebesar 2 juta juga. Ya, jadi nanti di akhir ini kan kebetulan nggak ada, sorry ini. Nah ini kan karena dia sama jadi nggak ada jurnal. Tapi kalau misalnya ada, jadinya nanti dia list liability-nya ya sebesar 2 juta, kemudian cash-nya ya 2 juta tadi. Karena dia memang udah nyiapin dari awal dia sewa kalau dia akan bayar 2 juta. Jadi nanti di sini 2 juta, di sini pun 2 juta. Kalau misalnya ada uh, expected value-nya Itu itu tadi. lebih kecil Oh. daripada nilai sisa yang dijamin. Jadi dia udah kayak udah memprediksi bahwa dia akan membayar 2 juta, makanya dia harus membayar si menyiapkan dari awal uangnya untuk si lessor. Tapi kalau Oh, misalnya dia udah menjamin eh, namanya 20 juta dan ada selisih 2 juta kan. Apa 8 expected value-nya 18, yang dia mm-mm. jaminkan 20. Dia kan udah simpan dari awal nih 2 juta. Ya. Ternyata di akhir masa sewa itu nilai sisanya itu ya 18 juta. Mm-mm. Nanti dia akan mengakui gain. Oh. Jadi dia akan mencatatnya cash pada gain.
gain on Hmm. list. Berarti ini tuh kayak dia ini ya apa tadi mencadangkan gitu ya? Ya, Kukira tuh, sifatnya kayak mencadangkan gitu. Dia udah kukira tuh udah antisipasi. lunas di selama periode pembayaran sewa itu. Ternyata belum ya. Ya, jadi dia akan mengantisipasi adanya pembayaran nilai sisa yang berbeda dengan nilai yang dijamin dengan yang diekspektasikan. Oke, oke. Thank you, Ri. Ya, sebenarnya dari untuk sisi lesi itu sih yang agak tricky. Jadi kita harus lihat dia. Oh ya, satu lagi. Ini kan yang dijamin ya. Ada juga yang tidak dijamin. Nah, yang tidak dijamin itu nanti sama juga perhitungannya kayak gini, jurnalnya juga kayak gini, nggak ada yang di jurnal dari sisi lesi. Cuma nanti dari sisi lesor itu mempengaruhi nilai COGS dan sales revenue-nya. Jadi ketika walaupun nanti dalam receivable-nya tetap dihitung, lesor itu nggak memperhatikan dia dijamin atau enggak, dia tetap menghitung adanya nilai ekspektasi itu. Tapi di kalau misalnya nggak dijamin, COGS sama sales revenue itu harus dikurang sebesar present value dari nilai sisanya. Contohnya misalnya 20 jutanya ini nggak dijamin ya. Berarti nanti COGS-nya itu bukan 190, tapi 190 kurang 16. Sales revenue-nya pun sama. 200 kurang 16 tadi. Kalau misalnya dia nggak dijamin ya, unguaranteed. Jadi sebenarnya untuk selisihnya, profitnya tetap sama, cuman nilainya aja yang berbeda COGS dan sales revenue-nya. Kalau dia unguaranteed ya. Sama, oh ya, kalau si Lesi nggak tahu, misalnya ini kan kebetulan dikasih tahu ya, dia ketahui suku bunga dari si lesor, makanya pakai suku bunga implisit 6%. Tapi kalau dia nggak tahu, dia harus pakai suku bunga incremental 8%. Ini pun nanti akan membedakan nilai list liability-nya. Ini kebetulan sama-sama 6%, jadi kayak sama ya hitungannya. Nanti list liability-nya bisa berbeda kalau penggunaan bunga yang berbeda. Karena nanti kan ini nanti dikali sama yang 2,7, yang satunya dibagi 2,8, pasti akan beda hasilnya. Jadi harus perhatikan juga bunganya diketahui atau enggak oleh si lesi. Jadi yang penting diketahui yang pertama, dari sisi lesor kita harus lakukan uji ini dulu untuk mengetahui dia finance list atau enggak. Yang kedua, kita harus tahu dia kalau misalnya dia finance list receivable-nya tetap nggak memperhitungkan dia garanti atau garanti, tapi COGS sama sales revenue-nya itu kalau unguaranteed maka harus dikurang dengan present value dari nilai sisanya. Kemudian untuk sisi lesor itu, nah untuk sisi lesi dari penyewanya kita harus memperhatikan adanya biaya-biaya tambahan ini ya, lease prepayment, insentif atau initial direct cost. Karena itu akan mempengaruhi nilai right of use-nya. Kemudian kalau dia ada dijamin dan nilai ekspektasinya lebih kecil daripada yang dijamin, maka akan menambah lease liability sebesar present value dari selisih itu. Kemudian untuk lesisi kemungkinan besar ya 90% biasanya itu emang udah finance lease karena syaratnya sangat-sangat mudah untuk terpenuhi sih, lebih dari 1 tahun atau lebih dari $5.000. Dan oh ya, perhatikan juga si lesi tahu nggak bunganya itu bunganya lesor itu bunga implisitnya lesor. Kalau nggak diketahui ya dia pakai bunganya sendiri atau bunga incremental. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Ini selanjutnya terkait perubahan kebijakan, estimasi atau analisis koreksi kesalahan. Nah, ini lebih ke analisis. Sebenarnya nggak ada pakem-pakemnya banget. Jadi bisa jadi analisis satu orang dengan yang lain beda. Kalau misalnya punya aku ada yang salah atau beda, boleh kita bareng ya. Nah, yang pertama ini kan
kita dikasih tahu kalau kita akan melakukan analisis kesalahan untuk tahun 2020, tahun buku 2023. Dan di tahun itu belum dilakukan penutupan pembukuan. Jadi pembukuannya masih bisa kita, intinya belum ditutup lah. Ini penting ya untuk mengetahui nanti dia disesuaikan ke return earning atau ke akunnya langsung. Nah, yang pertama itu kita ada menemukan kesalahan pencatatan persediaan akhir di tahun 2021, 2022, dan 2023. Untuk 2021 dicatatnya 200, seharusnya 250. Jadinya nanti labanya overstated ya. Understated, sorry. Karena ini kan persediaan akhir ya. Persediaan akhir kurang, COGS-nya naik. COGS naik berarti kan bebannya tinggi, labanya kurang. Untuk di tahun 2022, karena persediaan akhir yang lebih rendah ini menjadi persediaan awal si tahun 2022, persediaan awal kan menambah COGS. Ketika penambahan persediaan awalnya itu rendah, maka COGS-nya pun rendah kan? Karena COGS rendah, jadi labanya overstated. Nah, sifat ini tuh disebut dengan counterbalancing. Jadi apa? Jadi ketika 2 tahun itu tuh dia udah saling menutupi gitu loh kesalahannya. Jadi di tahun 2021 dan 2022 ini kesalahannya itu bersifat counterbalancing. Jadi udah saling offset. Ketika yang satu turun, yang satunya naik. Dan ketika udah tutup buku, maka itu kita nggak perlu lagi untuk melakukan jurnal penyesuaian. Karena udah saling, bisa dibilang dia udah memperbaiki kesalahannya sendiri gitu untuk 2 tahun itu. Karena yang satu terlalu rendah, yang satu terlalu tinggi, langsung saling offset gitu. Jadi, dan ketika udah tutup buku, kan ini udah di 2023 ya, pastinya 2021 dan 2022 udah tutup buku. Jadi kita nggak perlu jurnal penyesuaian. Nah, yang kita perlu jurnal penyesuaiannya nanti adalah kesalahan yang dari 2022 ke 2023. Nah, untuk kesalahan yang sifatnya kayak gini, itu kita akan lakukan yang namanya prior adjustment dan penyesuaian tahun berjalan, karena belum tutup buku ya. Prior adjustment ini, karena itu untuk kesalahan tahun sebelumnya, yang sudah tutup buku, maka untuk penyesuaiannya itu dilakukan kepada saldo return earning. Jadi karena persediaan ini kan persediaan akhirnya mempengaruhi di COGS ya. COGS itu kan ada di laba rugi. Nah, item-item laba rugi itu kan sifatnya akun nominal ya, jadi akan ditutup ke return earning pada akhirnya. Jadi untuk penyesuaian ketika dia udah tutup buku, maka penyesuaiannya bukan lagi ke akun-akun yang salah tadi, tapi ke return earning. Dan untuk tahun 2023 karena belum tutup buku, maka nanti penyesuaiannya ke tahun berjalan. Ini kan kita tahu ya, di tahun 2022 itu dia mencatat persediaan lebih rendah 40 juta. Maka karena lebih rendah, persediaan kan saldo normalnya debit. Ya udah kita jurnal debit inventory tambah 40, kemudian eh, penyesuaiannya ke return earning tambah 40. Itu untuk prior adjustment-nya. Kemudian untuk penyesuaian tahun berjalan, karena yang dicatatnya lebih besar, inventory-nya lebih besar, berarti ada inventory yang ada GS yang kurang catat. Jadi penyesuaian tahun berjalannya ke COGS ditambah 2, COGS kan di debit ya. COGS-nya bertambah 25, inventory-nya berkurang 25 juta. Itu untuk kesalahannya. Jadi kita harus tahu dia sifatnya counterbalancing, jadi dia udah saling offset. Kemudian karena udah tutup buku jadi nggak perlu lakukan jurnal penyesuaian, dan untuk 2023 kita lakukan yang prior adjustment dan penyesuaian tahun berjalan aja. Selanjutnya untuk soal yang kedua itu, oh ya, untuk di materi ini kan ada
sebenarnya ada 3 jenis ya. Ada yang perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan analisis koreksi kesalahan. Nah, untuk perubahan kebijakan, itu nanti kita menggunakan pendekatan retrospektif. Artinya apa? Itu penyesuaiannya ke tahun sebelumnya juga. Sedangkan untuk perubahan estimasi, itu dia sifatnya prospektif. Artinya kita melakukan penyesuaiannya cuma ke masa kini dan ke depannya. Nah, ini 2 jenis perubahan yang ada, yaitu perubahan kebijakan dan perubahan estimasi. Perubahan kebijakan contohnya apa? Ini contohnya salah satunya ini ya, perubahan dari pengakuan pendapatan yang cost recovery ke percentage of completion, atau biasanya perubahan metode pencatatan persediaan yang dari average ke penilaian persediaan yang dari average ke FIFO atau FIFO ke average. Itu termasuk dalam perubahan kebijakan. Estimasi ini ya lebih berhubungan dengan estimasi ya. Contohnya kayak yang estimasi masa manfaat, estimasi nilai sisa, estimasi cadangan pencadangan piutang tak tertagih kayak gitu. Itu perubahan estimasi. Jadi dia sifatnya cuman kita sesuaikan yang tahun berjalan dan untuk tahun-tahun berikutnya. Sedangkan kalau retrospektif, kita harus menyesuaikan dengan tahun-tahun sebelumnya di mana penyesuaian itu terjadi. Nah, contoh yang kedua ini yang itu ya, dari awalnya proyek pembangunan ini dari metode cost recovery, atau yang dia bebannya semua udah keluar dulu baru kita mengakui laba, atau kepada percentage of completion. Jadi pengakuan pendapatannya disesuaikan dengan persentase penyelesaian pekerjaan. Contohnya ini pengerjaan proyek pembangunan gedung. Nah, di tahun 2021-2022 ya, berarti karena sifatnya ini perubahan kebijakan, kita harus melakukan penyesuaian ke si 2021 dan 2022. Ini berarti kita lihat aja selisihnya berapa kan. Di 2021 itu kan dia tercatatnya 2.400.000. Nah, menurut POC itu dia harusnya 3,6. Jadi ada 1,2 miliar yang belum tercatat. Kemudian di 2022 tercatatnya 960, yang menurut POC itu dia harusnya 1.080 atau 1.080.000.000. Selisihnya 120. Nah, kedua ini kita jumlahkan, dapatlah 1.320. Karena ini sifatnya pembangunan gedung, maka nanti masuk dulu ke construction in process. Dan karena 2 tahun sebelumnya udah tutup buku, 2021 udah tutup buku, maka penyesuaiannya itu ke return earning. Jadi return earningnya bertambah 1.320. Nah, untuk tahun 2023 karena dia sudah pakai percentage of completion, jadi langsung aja ditambah sesuai dengan dia construction in process kepada revenue from long term contract 2,5 miliar. Untuk yang ketiga, ini dia hanya berupa ini aja, kesalahan pengakuan pendapatan. Jadi dia
tahun 2022 itu dia kan terima pendapatan 200 juta, bukan pendapatan, terima cash 200 juta untuk jasa pengawasan selama 2 tahun. Nah, kalau secara akuntansi ini kan berarti pengakuannya itu sifatnya unearned ya. Jadi harusnya dipisah atau diproporsi menjadi 100 juta setiap tahun. Nah, tapi dia salah catat 200 jutanya ini dia langsung membebankan bukan membebankan, dia langsung mengakuinya sebagai pendapatan. Jadi jurnal awalnya itu yang salah. Dia 2022 itu dia catatnya langsung cash pada service revenue besar 200 juta. Padahal sesuai akuntansi ini nggak boleh ya, karena dia belum menjalankan obligasinya, kewajibannya. Dia belum menjalankan kewajibannya, jadi dia nggak langsung boleh nyatet ini sebagai service revenue. Harusnya dia catatnya itu adalah cash pada unearned revenue. Nah, karena dia catatnya yang ini, maka mengakibatkan labanya itu overstated di akhir tahun labanya overstated 100 juta ya. Ini catatan di awal tahun. Karena seharusnya di 2022 itu dia hanya mencatat 100 juta aja, jangan langsung 200 juta. Makanya untuk koreksinya, seperti yang tadi aku bilang, untuk kesalahan ini biasanya ada koreksi prior adjustment. Jadi kita adjust dulu untuk 1 Januarinya itu kita harusnya munculkan. Jadi di neraca awal tahun itu seharusnya ada yang namanya akun unearned service revenue di bagian liabilitasnya. Jadi kita harus mengurangi return earning 100 juta, kemudian kita munculkan kewajiban unearned service revenue 100 juta. Nanti kemudian di akhir 2022 barulah dia mengakui service revenue 100 juta lagi, yaitu dibalik aja unearned service revenue pada service revenue 100 juta. Seperti ini. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Oh, nanya Ri, Ya, gimana? yang perubahan prospektif tadi itu kan berarti nggak perlu jurnal koreksi untuk tahun-tahun sebelumnya ya. Ya, Kalau contohnya kalau misal yang perubahan metode penyusutan itu masuk ke prospektif atau bukan? kalau aku metode penyusutan lebih ke estimasi juga sih. Jadi nanti dia cuman berubah ininya aja, apa namanya, penyesuaian tahun ini. Jadi kita melakukan perubahan. Jadi DPP-nya sesuai nilai buku terakhir dan masa manfaatnya dikurangi yang sudah berjalan. Penyesuaian sudah berjalan. Jadi kedepannya itu DPP-nya sesuai nilai buku yang tahun ini, masa manfaatnya yang masa manfaat sisa. Kalau untuk metode penyusutan ya. Sebenarnya awalnya aku juga bingung metode penyusutan itu kebijakan atau estimasi. Cuman setelah beberapa kali searching, kebanyakan itu dibilang metode perubahan estimasi aja. Oh, oke. Kalau Jadi umur masa manfaat kan estimasi ya. estimasi, Cuman yang ya, ini aku bingung tadi sih kalau perubahan metode. metode penyusutan. Ya, aku juga pertama kali metode penyusutan tuh masuk apa sih di Kioso, kalau nggak salah nggak ada dikasih tahu metode penyusutan tuh masuk yang mana. Ya, Cuman aku searching beberapa kali di beberapa blog atau website itu ngomongnya itu sebagai estimasi.
Oke. Jadi itu masuknya estimasi. Jadi kita hanya perlu untuk mencari penyesuaian tahun ininya, kita cari aja DPP sama masa manfaat yang baru. Oke, siap. DPP-nya Thank sesuai you. nilai buku, masa manfaatnya sesuai masa manfaat sisanya. Oke, thank you, Ri. Ini yang kelihatan Excel kuat atau PDF ya? Excel sekarang. Excel. Ada yang raise hand? Adit, Ari, silakan. izin nanya, Ri. Izin teman-teman. Ya, Nah, ya. ini tadi Gimana? aku sempat ngerjain juga. Aku bingung nih sampai sekarang itu gimana kita itu nentuin dia itu perubahan kebijakan, estimasi atau kesalahan untuk materi yang ini. Karena aku kadang ya itu bingung juga sih nentuinnya tuh gimana, ini tuh masuk mana gitu loh. Itu yang pertama, yang kedua, yang di bagian mana? Ah, eh Perubahan kebijakan itu yang construction in process itu kan kalau di latihan PPT itu kalau nggak salah dia ngitung pajaknya juga ya, kalau nggak salah. Nah itu perlu nggak? Karena ada efek ke RE kan, income-nya. Itu perlu nggak ya diperhitungkan? Sedangkan kalau di soal ini kan kita nggak Oke. ada apa tarif pajak ya. Kalau di soal latihan kan ada tuh, makanya diperhitungkan juga. Itu aja. Makasih Ari. Oke. Kalau yang pertama menurut gue, aku juga nggak tahu cara cepatnya aja. Yang pasti aku lebih ke menghafal, dan karena kalau kerjain soal kayak udah tahu tipe-tipenya, yang kayak perubahan kebijakannya, yang perubahan metode penilaian persediaan, kemudian metode pengakuan pendapatan yang kontrak jangka panjang, kayak gitu-gitu. Jadi aku nggak ada tips khusus untuk membedakan estimasi sama kebijakan. Lebih ke bisa jadi menghafal dan juga kebiasaan yang ada mengerjakan soal kayak gitu. Terus yang kedua, terkait pajak, itu sebenarnya emang ada pajak tangguhan yang harusnya kita perhitungkan. Tapi yang pertama di sini kita lihat, dia kan pembangunan gedung di Indonesia sifatnya final, jadi nggak ada pajak tangguhan. Terus yang kedua di soalnya juga nggak dikasih tahu kan. Jadi kita anggapnya aja ya udah pajaknya diabaikan. Tapi kalau pajaknya ada, berarti kita harus melakukan perhitungan pajak tangguhannya juga, seperti itu. Jadi kita harus lihat sifatnya nanti dia koreksi positif atau negatif, mana yang lebih gede. Kalau negatif berarti munculnya liabilitas, kalau positif munculnya aset. Kayak gitu. Oke, makasih Ari, makasih. Satu lagi Ri, Ya, kalau misal ini kan kebetulan di sini kan 2 tahun ke belakang dari 23 ya, artinya ada 21 sama 22. Nah, kalau di soal latihan kemarin kan cuma 1 tahun doang, makanya yang dicari 1 tahun doang. Nah, berarti tuh untuk menentukan ini tuh tergantung soalnya gimana ya, nyediainnya 2 tahun ke belakang sebelum tahun pembukuan itu, atau 1 tahun doang gitu ya, berarti ya. ya. Jadi retrospektifnya itu sesuai kapan si kebijakannya itu berlaku. Jadi udah kalau memang pengaruhnya udah dari lama, bisa jadi kita ngitungnya akumulatif dari yang tahun-tahun yang lama. Hmm. Karena emang sifatnya dia harus menyesuaikan ke periode-periode sebelumnya. Oh iya, berarti dari awal start kebijakan itu digunakan ya, kapanpun itu ya. Ya, Oke, benar. oke, oke, siap, gitu aja sih. Makasih Ari, makasih. Oke. Oke, kalau nggak ada, oh sorry guys, aku baru ngecek soalnya di yang nomor 2 terkait ini pembangunan gedung ini. Aku baru lihat di 2023 itu ternyata dia udah dari awal pakai POC ya. Sorry, harusnya ini jangan tercatat seharusnya. Jadi sebenarnya di 2023 itu jurnalnya bukan selisihnya, tapi langsung aja kepada nilai POC-nya. Karena dia dari awal udah ada keterangan ini ya, untuk sehingga pengakuan penghasilan tahun 2003 telah menggunakan metode persentase penilaian.
Ini kebetulan yang di tabel itu bukan kayak yang di ini ya, yang tercatat seharusnya, tapi dia hanya membandingkan aja yang cost recovery berapa, POC berapa. Jadi untuk jurnal 2023, pengakuan pendapatan 2023 itu sesuai ya udah POC-nya berapa. Kecuali yang 2002, prior adjustment-nya yang kita lihat selisihnya. Karena 2021-2022 udah terlanjur mencatat menggunakan metode cost recovery. Oke. Selanjutnya terkait cash flow. Ini udah dikasih di kisi-kisi, kalau nggak salah udah dikasih tahu ya, kita pakai metodenya yang indirect. Jadi sebenarnya metode indirect sama direct itu bedanya cuma di penentuan cash dari operating. Cash flow ini kan ada 3 ya, arus kas ini ada 3 ya, arus kas dari operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari financing atau pendanaan. Operasi ini kalau dari metode tidak langsung, jadi kita dari laba rugi dapat net income kan. Nah, net income inilah yang nanti kita sesuaikan dengan item-item yang ada dalam laba rugi, item-item non cash yang ada dalam laba rugi, dan perubahan dari operating itu penyesuaian net income dan item non cash. Dalam laba rugi dan perubahan dalam lancar dan stabilitas lancar. Nah, untuk ini operatingnya, jadi karena metode tidak langsung, jadi kita net income-nya yang kita sesuaikan dengan item non cash dan perubahan di aset lancar dan liabilitas lancar. Nah, ini kan kita udah tahu nih laporan arus cash-nya, net income-nya 720 kan. Berarti cash flow from operating activities ada net income 720. Kemudian kita lakukan adjustment untuk reconcile net income to net cash. Yang pertama itu item non cash yang biasanya yang selalu ada itu depresiasi dan bad debt expense. Bisa juga amortisasi ya. Itu 3 itu item non cash yang umumnya ada. Nah, di dalam soal ini depresiasi itu dia nggak langsung di state depresiasinya berapa, dia include dalam OPEX. Untuk cara-caranya gimana? Kita lihat selisih di AFDA, AFDA lagi, accumulated depreciation. Kan accumulated depreciation itu kan jurnalnya depresiasi expense pada akun kan. Berarti setiap penambahan accumulated selama setahun itu menggambarkan depresiasi expense yang dibebankan pada tahun itu. Ini kan perubahannya dari 400 ke 480. Jadi 400 ke 880. Jadi ada selisih penambahan depresiasi expense-nya 480.000. Nah, karena dia item non cash, dia kan nggak ngaruh kas kan. Itu berarti menambah net income. Karena awalnya dia mengurangi net income, karena dia non cash jadi menambah net income. BDE pun demikian, dia kan non cash juga, item non cash, karena jurnalnya kan BDE pada AFDA kan. Kebetulan di soal ini pun nggak di state secara langsung nilai BDE-nya. Jadi kita lihat dari selisih AFDA-nya tadi. AFDA-nya itu meningkat dari 4.000 ke 8.000. Berarti karena meningkat berarti BDE-nya nambah dong. Berarti BDE-nya ada naik 4.000. Karena sebelumnya dia menambah, sebelumnya dia mengurangi net income, maka di rekonsiliasinya itu dia positif, harus menambah. Kemudian kita lihat di laba rugi itu pun ada loss on sale of building. Nah, sale of building ini itu masuk ke dalam investing activities. Jadi investing activities ini aktivitas yang berhubungan dengan tetap. Sedangkan kalau financing itu berhubungan dengan liabilitas jangka panjang
dan ekuitas. Nah, si sale of building kan aset tetap ya, PPE ya, PPE ya. Jadi dia masuknya harusnya ke dalam investing. Jadi kita harus keluarkan dulu si loss-nya. Loss yang awalnya mengurangi net income, jadi kita tambahkan di dalam arus kas. Oke, kemudian item-itemnya kalau gain berarti yang awalnya menambah net income berarti mengurangi arus kas. Selanjutnya ada udah nggak ada lagi ya untuk item-item di laba rugi, kita pindah dengan penyesuaian aset lancar. Aset lancar itu gampangnya ketika dia bertambah maka kita harus mengurangi, ketika dia berkurang maka kita akan menambahnya. Ini ya, yang pertama ini aset lancar selain kas ya, karena kita kan mencari kasnya ya. Jadi yang pertama kita lihat AR-nya. AR-nya itu dari 472 ke 296. Jadi berkurang, karena tadi aku bilang karena dia berkurang berarti nambah. Jadi soal logikanya itu awalnya di 2002 di 2000 akhir 2022 ini uang kita itu banyaknya tertahan dalam bentuk piutang. Nah, di 2023 karena berkurang berarti ada piutang yang dibayarkan dan kita mendapat kas kan, makanya dia harus menambah. Ketika AR-nya berkurang berarti dia menambah kas. Nah, untuk dan ini kan tadi udah di PDE-nya, prepaid insurance ini berarti beban yang dibayar di muka. Ketika tadi ya, kalau untuk aset lancar ketika dia naik berarti kita kurangkan kan. Itu logikanya karena kita membayar lebih banyak, beban dibayar di muka, berarti kas kita lebih banyak keluar kan. Makanya kita harus mengurangi. Kemudian untuk ya, intinya itu ya, kalau untuk aset lancar ketika dia bertambah dikurang, ketika dia berkurang ditambah, berkebalikan. Nah, sedangkan untuk liabilitas lancar atau kewajiban lancar itu sifatnya searah gitu. Jadi ketika dia bertambah maka ditambah, ketika dia berkurang dikurang. Contohnya ini ya, AP-nya ini apa ya ini? AP-nya ini kan dari 2022 ke 2023 bertambah ya. Itu logikanya itu ketika kita beli persediaan kita nggak ngeluarin uang kas, tapi kita ngutang. Makanya ketika utang bertambah, uang kita kan nggak banyak keluar ya. Jadi kita harus menambahkan. Karena persediaan itu kita beli bukan dengan cash, tapi dengan utang. Nah, untuk deferred tax ini sebenarnya aku agak bingung juga. Dia tuh masuknya, biasanya kan masuknya ke ini ya, ke jangka panjang ya. Tapi di metode langsung, kalau di buku Kieso itu dia masuknya untuk operating activities. Jadi aku masukin, asumsinya berarti tahun depan itu dia langsung dilunasin gitu lah, di apa ya, pembalikan deferred tax. Jadi dia masuk ke operating activities. Karena dia payable, ketika dia berkurang, maka kita mengurangi juga 36.000. Dapatlah rekonsiliasinya itu sebesar 932.000. Jadi tinggal ditambah dari 720 tambah 932, 1652. Ini menjadi net cash dari aktivitas operasi. Nah, kemudian sudah dapat, kita pindah ke aktivitas investasi. Investasi yang tadi aku bilang berhubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan aset tetap. Nah, di sini sebenarnya ada dua sebenarnya. Yang pertama itu kita beli investment in stock atau investasi dalam bentuk saham. Yang kedua itu ada penjualan bangunan. Tapi untuk penjualan bangunan ini datanya itu nggak lengkap. Kita nggak tahu nilai bangunan yang dijual itu berapa. Kita hanya tahu nilai dari kerugiannya aja. Kita nggak tahu nilai bangunannya berapa karena di laporan keuangannya nggak ada data bangunan. Mungkin udah nol kali, tapi nggak dikasih tahu juga bangunannya itu berapa nilainya yang dijual. Jadi
aku asumsikan, oh mungkin dia jualnya itu dengan diganti dengan saham gitu. Jadi dia bisa dibilang jual rugi tapi dapat saham perusahaan lain. Bisa dibilang apa ya, investasi gitu lah. Investasi dengan dia kasihnya itu bangunan. Nanti di investing itu jadi kita masuknya hanya yang investment in stock, pembelian purchase of investment in stock senilai 100.000. Itu cross checknya, ini kan di sini dikasih tahu nih, beli saham 20.000 dengan harganya Rp5 per lembar. Atau cross checknya kita bisa lihat perubahan investment in stock yang awalnya 10.000 jadi 100, 100, 110. Jadi dia minus ya, jadi net cash used by investing activities. Kemudian yang ketiga, ini kita nggak ada lagi ya untuk aset tetap, nggak ada lagi. Kita langsung pindah ke financing. Financing ini yang tadi berhubungan sama liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Di sini ada payment of cash dividend. Dikasih tahu ya, dia ada bayar dividen 200.000 dan dia beli saham treasury-nya. Dia beli saham atau treasury itu sahamnya sendiri atau treasury 30.000 lembar dengan harga Rp4 per lembar. Jadi payment of cash dividend 200, purchase of treasury shares 120.000. Dapatlah net cash used by financing activities-nya 320. Nah, dari ketiganya ini ditambah, dikurangin, dapatlah positif ya. Berarti ada kenaikan cash, net increase in cash itu 1232. Kemudian kita tambahin dengan saldo awal tahun, akhir tahun 2022, awal tahun 2023 kan. Saldo awal tahun dari si cash 400.000 dapatlah 1632. Ini udah balance ya 1632. Jadi untuk arus kas ini cara ngecek benar atau enggaknya kita harus lihat selisihnya ini berapa. 1232 kan, 1632 dengan 400. Kalau udah dapat perubahannya sama dengan perubahan cash yang di laporan keuangan, di laporan presisi keuangan, berarti kemungkinan udah benar. Seperti itu. Kemudian jangan lupa di bawah dimasukin non-cash activity-nya, yaitu menjual tanah dengan mendapat saham atau dilakukan investment gitu. Ini asumsinya aja ya. Karena nggak tahu nilai bangunannya berapa yang dia dapat dari hasil penjualan bangunan itu. Jadi aku asumsi dia jualnya itu bukan dapat cash tapi dapat investasi saham. Dan dengan mengeluarkan itu pun jadi balance gitu. Itu terkait cash flow. Ada yang mau bertanya atau diskusi? Ini sebenarnya cash flow kayaknya udah keluar waktu KM1. Ya, kalau nggak salah KM1 udah keluar, pengakuan pun juga udah keluar sih. Jadi kalau untuk cash flow intinya ada 3 aktivitas. Operating itu, kan ini metode tidak langsung ya. Jadi langsung aja penyesuaian net income dengan item-item dalam LR, utamanya item non-cash, dan perubahan di aset lancar dan kewajiban lancar. Kemudian investing berhubungan dengan aset tetap, dan financing berhubungan dengan jangka panjang dan liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Ini kayaknya di Mankio juga dikasih tahu ya, kalau operating itu yang lancar-lancar ini, investing yang ini, financing pendanaan yang utang jangka panjang dan ekuitas. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, aku lanjut. Ri, izin Ri, Oh ya, satu-satu. Aku tadi gimana? uh, sempat live, jadi nggak. Ada satu ini pertanyaan aja sih, simple sih kayaknya. Itu yang loss on sale loss on sale of building itu jadi penambah ya untuk kasnya ya? Ya, karena Karena sebenarnya kan sale of building itu kan aset tetap ya. ya, Harusnya dia di aktivitas investing. Jadi kita keluarin dulu dari aktivitas operasi karena loss awalnya mengurangi net income, jadi kita nambah untuk menghilangkan loss yang udah kita kurangkan dari net income. Tapi ketika kita mau masukkan ini ke investing,
kita tuh nggak tahu nilai yang dia dapat dari penjualan buildingnya itu berapa. Karena nggak dikasih tahu di state di Seoul tuh nggak ada. Jadi aku asumsinya, oh dia jualnya itu bukan dapat cash, tapi dia dapat saham. Jadi itu masuknya non cash activity. Jadi dia investing tapi bukan masuk ke dalam arus kas karena dia non cash activity seperti itu. Kalau di sini dikasih tahu ada building awalnya apa? Misalnya dikasih tahu oh hasil penjualan buildingnya 1 juta gitu. Oh ya udah, berarti kita dapat sale of buildingnya itu 1 juta nanti tambahin di sini. Tapi Oh ketika gitu. kita mengeluarkan 208, kalau kita masukin ke sini, jadinya nggak balance. Jadi asumsiku, oh ya berarti dia jual bukan dapat cash, tapi dapat selain cash mungkin saham kah atau yang lain kayak gitu. Hmm. Ya, aku bingungnya itu eh ya itu sih loss-nya itu kenapa plus terus gain itu kenapa negatif gitu. Kenapa minus Oh gitu itu kalau sih gain. lebih ke Ya. karena dia bukan lebih ke operating. Dia harusnya nggak masuk dalam bagian ini. Dia harus dipindah ke investing. Jadi loss yang awalnya mengurangi net income kita tambahin, gain yang awalnya nambah net income kita Hah? kurangin. Biar pengaruhnya loss dan gain itu hilang dari dari operating activities. Oh, alah, ya, ya. Oke, oke, gitu aja sih. Aman-aman. Makasih, Ari. Makasih. Oke. Kalau arus kas kayak gitu udah jelas ya kita belajarnya yang metode tidak langsung aja. Jadi perubahannya itu bedanya metode langsung dan tidak langsung cuma di bagian operating aja. Langsung itu kita ngitungnya langsung dari penjualannya berapa, pembayaran utangnya berapa, pembayaran bebannya berapa gitu. Tapi kalau tidak langsung, net income-nya yang kita sesuaikan dengan item-item di laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan bagian yang lancar, aset lancar dan utang lancar. Oh ya jangan lupa harus bukan harus sih kalau ada non cash activity jangan lupa ditulis ya. Next ini terkait penyajian pengungkapan dan analisis laporan keuangan. Di kisi-kisi yang kita dapat kan udah dikasih tahu ya yang muncul itu eh, si subsequent event sama analisis rasio laporan keuangan. Mirip-mirip sih sebenarnya dengan yang tahun kemarin. Subsequent events itu apa? Subsequent events itu adalah eh, peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca tanggal neraca dalam kurun 31 Desember ini untuk tahun buku normal, tahun buku takvimnya sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan atau laporan auditnya terbit. Itu yang disebut dengan subsequent events. Jadi kayak di Indonesia contohnya kan badan, coba kita pencontohannya badan itu kan lapornya 30 April ya lapor pajaknya. Biasanya auditnya itu pun sebelum lapor pajak. Jadi yang dilaporkan itu udah laporan audit kan. Nah, dari peristiwa semenjak 31 Desember atau 1 Januari ini setelah perusahaan tutup buku sampai dengan laporan auditnya terbit, itu yang disebut dengan subsequent events. Jadi ada hal-hal yang kita harus lakukan penyesuaian dan ada yang nggak perlu penyesuaian. Nah, apa bedanya? Yang pertama itu ada yang namanya non-adjusting event. Jadi non-adjusting itu, adjusting dulu deh. Adjusting events itu adalah ketika kita, itu peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah kita catat sebelumnya dalam laporan keuangan. Contohnya kayak di soal ini di 31 Desember itu dia udah melakukan provisi. Provisinya itu contohnya mungkin provisi ini ya, biasanya provisi gugatan gitu, hukum kan. Jadi di 31 Desember itu dia udah melakukan provisi pada utang provisi.
Misalnya ini senilai 220 juta. Ternyata di tanggal 15 Februari ini dikasih tahu kalau tanggal otorisasi laporan keuangannya 2 Maret ya. Saat setelah laporan keuangannya terbit. Jadi 15 Februari masih dalam subsequent events, itu dia provisinya itu terrealisasi gitu loh. Ternyata realisasinya itu bukan 220, tapi 250, lebih besar. Jadi kita harus melakukan, karena hal ini sebelumnya udah pernah dicatat dalam laporan keuangan, maka kita melakukan adjusting. Jadi ini yang disebut dengan adjusting events. Jadi nanti kita harus buat jurnal di tanggal 31 Desember. Bahwa beban provisi, utang provisinya tadi beban provisinya kita nambah 30 juta. Karena sebenarnya provisi apa namanya realisasinya itu 250 juta bukan 220 juta aja. Jadi kita harus melakukan penyesuaian di laporan keuangan kita. Jadi itu yang disebut dengan adjusting events. Jadi hal-hal yang sebelumnya udah pernah ada dalam laporan keuangan kita adjust lagi karena ada perubahan yang mempengaruhi laporan keuangan. Biar laporan keuangan itu lebih reliable gitu, lebih sesuai keadaan yang sekarang. Dan sehingga tidak menyesatkan si pengguna laporan keuangan. Itu yang adjusting events. Nah, bedanya dengan non-adjusting itu hal-hal yang sebelumnya nggak tercatat di dalam laporan keuangan. Jadi ya baru terjadi aja di tahun berikutnya atau di dalam subsequent events itu. Contohnya yang ini, kerugian akibat banjir. Kan kita nggak ada mencadangkan memprovisi kerugian akibat banjir. Kan kita nggak tahu banjir itu kapan terjadi kan. Jadi ya udah tinggal kalau dia sifatnya 70 juta ini material, nanti diungkapkan dalam CALK bahwa di tanggal sekian terjadi misalnya gudang A itu kebanjiran menghambat operasi gudang tersebut seperti itu. Itu yang untuk subsequent events. Kemudian yang kedua ini kalau soal tahun lalu ini lebih ke lebih ke apa ya? Bukan analisis sih. Untuk laporan rasionya ini lebih ke di sini kan ditanyain kan turnover itu kalau ada 3 ya, umumnya ada 3 yang inventory turnover, AR turnover, sama aset turnover. Nah, untuk aset sama aset sama AR itu pembandingnya itu adalah sales, pembilangnya. Sedangkan untuk inventory-nya ini dia bukan pakai sales tapi pakai COGS. Jadi kenapa? Karena biar lebih akurat aja apple to apple pembandingnya. Karena COGS itu kan dicatat menggunakan cost, inventory juga dicatat menggunakan cost. Jadi sedangkan kalau sales itu kita udah nambahin marginnya. Jadi biar lebih apple to apple, makanya untuk inventory ini kita pakai COGS sebagai pembilang bukan pakai salesnya. Biar lebih sebanding aja gitu perbandingan antara COGS dengan inventory-nya. Kalau kita pakai sales, dalam sales itu kan udah ada margin yang ditambahkan. Jadi agak kurang seimbang atau apple to apple antara sales dengan inventory. Kemudian yang B, ketika turnover meningkat, risiko apa yang dihadapi oleh perusahaan? Risiko yang paling mungkin adalah stock out. Jadi kalau perusahaan nggak punya manajemen persediaan yang baik, kita balik lagi ke AKBI ya, EOQ itu. Bisa jadi karena inventorinya berputar lebih cepat, dia kewalahan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jadi stock out kalau dia nggak memiliki manajemen persediaan yang baik karena perputarannya terlalu tinggi kan. Jadi dia harus menyeimbangkan bukan menyeimbangkan, dia harus menyesuaikan dengan permintaan dari pelanggan. Makanya perlu yang namanya itu ya, manajemen persediaan atau yang dari EOQ tadi ya kalau di AKBI. Kayak gitu. Itu untuk tahun 2022. Nah, ada kalau di 2024 kemarin, kalau untuk 2 tahun sebelumnya itu ada analisis rasio yang
benar-benar kita ngitung, ini ya, coba bahas yang satu ini aja ya, analisis rasio, karena bisa jadi keluarnya kayak perhitungan kayak gini, kemudian kita ngitung pengaruhnya. Nah, di sini kan dikasih tahu kalau ada petesan kanan belok kiri, ini dia data-datanya untuk 5 tahun terakhir. Diminta itu kita ngitung ROA, return on asset, profit margin on sales, EPS, PER, dan current ratio-nya untuk tiap 5 tahun. Ini aku contohinnya 1 tahun aja di 2019. Nah, ROA ini kan rumusnya return on asset. Berarti kita mencari berapa return yang didapatkan dari aset yang setiap aset itu dapat menghasilkan berapa return sih? Return itu kan dari net income-nya ya. Berarti ya udah tinggal net income dibagi average total asset. Kalau misalnya ini kan kebetulan dalam datanya ini udah dikasih tahu average-nya langsung ya. Kalau misalnya nggak ada, biasanya itu dikasih tahu pembanding 2 tahun, misalnya 18 sama 19. Berarti tinggal ditambah aja aset di tahun 2018 ditambah aset 2019 dibagi 2. Itu dapat rata-rata kan. Nah, karena ini udah langsung dikasih tahu average-nya, ya udah tinggal langsung aja 1.200 dibagi 11.000. Jadi setiap aset itu mampu mengenerate net income 10%, 10,91%. Kemudian profit margin on sales, ini berarti net income terhadap sales-nya. Berarti net income 1.200 terhadap sales 10.000, 12%. Jadi rata-rata lebih ke ini untuk profitabilitas ya. Jadi dari sales yang sekian itu dia bisa mengenerate laba bersihnya itu adalah 12%. Kemudian ada EPS. EPS ini kan earning per share dari net income dibagi dengan jumlah saham beredar. Rata-rata jumlah saham beredar. Ini udah jelas juga, net income-nya 1.200, jumlah saham beredarnya 1.000. Jadi dapatlah 1,2. Jadi dari setiap pemegang saham itu bisa mendapat 1,2 rupiah. Kemudian per price to earning ratio. Jadi ini kita menghitung sebenarnya ini lebih kepada menghitung kalau di Mankeo ya. Ini menghitung untuk benchmarking si sahamnya ini under value atau over value. Karena ini nggak ada pembandingnya, jadi kita ngitung biasa aja. Itu EPS-nya, EPS-nya itu dibagi dengan harga rata-rata saham di pasar. Ini harganya 9, kita bagi tadi IPS-nya 1,2, dapatlah 7,5. Nanti ini PER ini yang kita bandingkan dengan PER dari perusahaan lain yang bergerak di industri yang sama. Kira-kira dia sahamnya over value atau under value. Kemudian yang ketiga itu kita current ratio. Nah, current ratio itu kan current asset dibagi current liabilities. Di data ini current liabilities-nya nggak ada. Terus gimana? Nah, kita jangan lupa ada working capital. Di Mankio kan udah dikasih tahu ya, working capital ini kan current asset dikurang current liabilities. Jadi kita bisa dapat nilai current liabilities ini dari si working capital. Working capitalnya kan 4.000. Sorry. Kan rumusnya ini kan working capital sama dengan current asset dikurang current liabilities. Nanti kalau kita menghitung current liabilities, tinggal dipindah aja CA kurang C. Jadi CA-nya 4.000 dikurang working capitalnya 1.800, dapatlah 2.200. Current liabilities-nya, kemudian current ratio-nya dibagi aja 4.000 dibagi 2.200, dapatlah 182%. Ini terhitung bagus karena dia asetnya itu, aset langsungnya itu mampu untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Jadi untuk current ratio ini dapat dinilai bagus kalau dia lebih dari 1.
analisis tadi kayak tadi, sebenarnya untuk lebih komprehensif kita harus lihat ya dari 5 tahun ini, dari 2015 sampai 2019, dia naik turunnya atau perubahan-perubahannya untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif. Kemudian di C ini kita dikasih kejadian dan kita analisis perubahan yang terjadi. Ini di sini dikasih kejadiannya itu adalah pembayaran. Ini mengumumkan ya, sorry berarti ya, salah ini. Mengumumkan dividen tunai. Pengaruhnya kepada working capital apa? Karena dia jurnalnya pengumuman, kan dalam dividen cash itu ada 2 jenis jurnal ya, pengumuman sama pembayaran. Karena ini pengumuman, jadi kita hanya jurnal dividen RE pada dividen payable. Jadi kita mengakui RE kita berkurang sebesar 100 juta. Ini kan, oh ya ini kalau di soal ini sebenarnya agak rancu juga sih. Di sini dikasih tahu kalau number of shares outstanding-nya itu dalam jutaan. Ini kan 1000 ya, berarti jutaannya itu kan 1 miliar jatuhnya. Jadi nanti dia bayar dividennya itu jadi 100 miliar. Itu agak, sedangkan dia punya current assetnya aja itu cuma 4 miliar. Current liabilities-nya itu cuma 2,2 miliar. Itu agak nggak, kayaknya aneh banget perusahaan ngasih dividen melebihi current assetnya. Jadi itu nggak mungkin. Jadi aku asumsinya itu sebenarnya ini nggak dalam jutaan, ini dalam ribuan. Jadi number of shares outstanding-nya itu sebenarnya cuma 1 juta aja. Jadi saat dia mengumumkan dividen cash itu 100 rupiah dikali 1 juta. Makanya RE-nya ini berkurang 100 juta. Ada utang payable yang harus dia akui 100 juta. Kenapa RE berkurang? Kan dividen diambil dari RE ya. RE yang saldo normalnya kredit, di jurnal di debit, kemudian kita mengakui dividen payable. Nah, karena dividen payable ini kan dividen payable itu sifatnya utang lancar ya teman-teman, karena dia kurang dari 1 tahun pasti udah harus dilunasi. Jadi udah pasti dia mempengaruhi si working capital. Pengaruhnya di mana? Di current liabilities. Jadi current liabilities-nya pasti berkurang 100 juta. Kemudian working capital-nya yang awalnya CA-nya 4.000, berarti kita 4.000 dikurangi 2.100. Maka working capital-nya naik 100 juta. Karena dia ada penambahan, sorry, CL-nya bertambah ya. Sama 100 juta. Nah, karena dia ada dividen payable yang dia sudah akui. Jadi current liabilities-nya bertambah 100 juta jadi 2.300 dan working capital-nya turun 100 juta. Jadi 1 juta dari 1.700. Seperti itu. Karena ini dia hanya dikasih tahu kalau dia mengumumkan aja, nggak membayar. Jadi kan kalau membayar baru dividen payable pada cash kan. Nah ini dia hanya mengumumkan jadi RE pada dividen payable. Kayak gitu. Ini ada yang mau bertanya terkait bab ini, analisis dan penyajian laporan keuangan. Kebetulan ini sebenarnya materinya banyak ya, cuman karena udah di kisi-kisinya membantu, kita cuma dapat subsequent events dan analisis rasio. Jadi yang penting kita tahu dulu subsequent events itu apa. Ya ini peristiwa setelah tanggal neraca, jenisnya ada 2. Yang perlu di-adjust dan yang nggak di-adjust. Yang perlu di-adjust itu kalau udah sebelumnya udah dia catat dalam laporan keuangan, yang nggak perlu di-adjust itu yang nggak ada, cuman
kebetulan dia terjadi setelah dalam masa subsequent ini dan nilainya material gitu, sehingga perlu diungkapkan. Dia nggak perlu dicatat tapi perlu diungkapkan dalam CLK. Untuk rasio keuangan, kalau misalnya teman-teman masih belum hafal, kan dia ada 4 ya kalau nggak salah, ada yang rasio profitabilitas, solvabilitas, kemudian pokoknya ada 4 lah untuk pokok besarnya ya. Pokok besarnya itu ada 4, dalam 4 itu ada lagi jenis-jenis rasionya, itu kalau bisa dihafal aja karena kita nggak tahu nanti rasio mana yang akan keluar. Oh ya, dia ada rasio liquidity. Liquidity tadi yang berhubungan sama likuiditas ya. Likuiditas untuk yang berarti yang lancar-lancar aja kayak current ratio itu yang aset current asset per current liabilities. Kemudian ada quick ratio itu current asset juga tapi kita mengeluarkan inventory. Kemudian ada current cash itu untuk net cash provided by operating activities dibagi current liabilities. Kemudian untuk activity tadi itu ada yang turnover tadi, kemudian ada rasio profitabilitas dan rasio coverage. Ini yang coverage ini lebih kepada rasio untuk yang utang jangka panjang. Kalau yang profitabilitas ya bagaimana kita menghasilkan mengenerate profit dari aset ataupun dari salesnya kita. Oke, sampai di situ ada yang ingin bertanya teman-teman? Oke, baik. Kalau nggak ada, aku masih punya utang ya terkait yang PPH tadi. Nanti coba aku cek dulu. Kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya, feel free untuk chat aku. Aku coba bahas, coba balas. Bisa diskusi juga kalau mungkin punya aku ada yang salah atau ada yang keliru. Atau teman-teman punya pendapat lain, boleh banget. Biar kita sama-sama bisa tahu yang benar gitu kan. Oke, kalau masih ada atau enggak. Oke, kalau nggak ada ini juga udah jam 6. Aku akan akhiri diskusi kita, belajar bareng kita sore hari ini. Semoga nanti UAS kita lancar, bukan hanya AKM aja, tapi yang lain-lainnya juga. Selain lancar, kita dimudahkan juga untuk mengerjakannya, dalam belajarnya juga, biar bisa dapat hasil yang terbaik. Oke, sekian dari aku. Mungkin ada yang kurang-kurang, bisa dimaafkan. Selamat sore, terima kasih. Oh ya, nanti Excelnya aku kirim ya ke grup angkatan. Oke, Muklis mungkin langsung dia